Hai guys, balik lagi bareng aku Ivan Krisnanda di sini. Jadi hari ini saya akan membahas bagaimana sih sebenarnya cara treatment bunga pada Canamaru, terutama YS atau varian yellow. Dan pakan apa aja yang saya pakai. Biar nggak kelamaan, yuk simak videonya dan ingat jangan di skip ya. Di sini saya ada satu ekor YS yang sudah mulai berbunga di size 24 sentian. Dari yang terlihat di sini bunganya sudah sampai 2 atau 3 lapis dan sudah mulai ngering juga. Dapat dilihat juga di sini dari barnya sendiri rapi banget, tidak pecah, simet kiri kanan 5/5. Dan untuk pola pakannya sendiri di sini saya tanpa puasa sama sekali dan ikan makan 2 kali sehari. Karena Canamaru sendiri butuh asupan protein yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan bunganya. Di sini saya pakai 3 jenis pakan utama untuk progres bunganya. Bisa jadi masing-masing keeper Cana punya cara sendiri untuk progres bunga di sini. Oke, jadi yang pertama di sini ada ulet Jerman dan ulet Hong Kong. Lalu ada maggot yang sudah saya racik sendiri dengan campuran spirulina, dan teman-teman bisa coba untuk buat sendiri di rumah karena gampang banget cara buatnya. Dan di sini juga ada jangkrik yang biasa saya pakai. Jadi sebelum dipakai, kalau sudah tumbuh sayap, teman-teman bisa potong dulu sayap sebelum dikasih ke ikan. Oke, jadi karena ikan sudah makan juga, mungkin saya pakai maggot aja untuk selingan sedikit dan sebagai contoh untuk pemberian pakannya. Oke, di sini kalian bisa langsung coba kasih aja sambil dimain-mainin sedikit biar mental ikannya tetap terjaga. Terus di sini juga saya punya Yellow Centaurum size 25-26 cm kurang lebih dan sudah berbunga juga, walaupun di sini terlihat ikan agak sedikit gosong karena pengaruh juga dengan background akuarium. Jadi caranya saya di sini lebih memakai ketapang. Jadi ketapangnya itu direbus dengan sedikit campuran garam, lalu diendapkan semalam. Lalu keesokan harinya saya pakai. Nah, di sini untuk campurannya sendiri, ketapang itu saya pakai sebanyak-banyaknya sampai air cukup pekat. Jadi ikan pun nggak begitu kelihatan. Karena ya untuk apa dilihat juga, karena kita mau progres bunga agar hasilnya juga maksimal. Ya walaupun minusnya dengan ketapang, ya seperti ini, ikannya agak sedikit kotor warnanya. Tidak terlalu bersih. Tapi walaupun dengan minus seperti itu, menurut saya pribadi dengan penggunaan ketapang sendiri dapat membantu mempercepat pertumbuhan bunga pada Canamaru. Tapi tergantung lagi kepada ikan sendiri, karena ada ikan yang jika dikasih ketapang malah cabungnya hilang juga. Jadi pinter-pinter teman-teman sendiri untuk mengamati gimana sih perubahan ikannya sendiri. Karena di sini saya setiap minggu pantau terus kondisi ikannya, seperti apa perkembangan cabung dan di sini untuk juga. Proses perkembangan cabung dan bunganya saya perhatikan setiap seminggu sekali. Jadi kelihatan apakah dia akan nambah atau enggak, karena masing-masing ikan itu karakternya berbeda. Ada yang minta air bening, ada yang minta di air ketapang pekat. Dan di sini juga ada Yellow Centaurum size sekitar 17 sentian. Nah, dapat dilihat juga di sini sudah mulai keluar cabungnya dan sudah mulai sampai ke atas. Nah, ini ikan termasuk rawatan lama banget dari bulan Juni kalau nggak salah, dan sekarang record video ini di bulan April. Untuk cara treatmentnya sendiri juga sama dengan ketapang yang pekat, tapi karena ikan ini rencana mau dijual juga kemarin, pada akhirnya juga treatmentnya nggak lama, jadi nggak begitu maksimal hasilnya. Nah, dapat dilihat juga mentalnya ini barbar sekali, nggak bisa diam ikannya. Dan kondisi ikan itu sangat mempengaruhi untuk progres bunga.
Dalam artian dimana ikan itu nyaman, semakin cepat juga untuk proses pertumbuhan bunganya, karena mental dan kenyamanan ikan berpengaruh juga. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, apa dikasih pelet juga nggak ikannya? Udang gimana? Cacing gimana?" Nah, di sini saya pakai juga pelet, udang, dan cacing, tapi itu hanya untuk selingan aja, mungkin seminggu 2 kali. Jadi pakan utama setiap hari itu lebih ke maggot kering dan ulet Jerman atau ulet Hongkong. Tapi dengan porsi yang secukupnya, karena saya takut juga untuk bodi ikan terlalu gemuk. Dilihat juga di sini bodi ikannya sedikit berisi ya, karena yaitu dari jangkrik. Dan ulet Hongkong itu sendiri juga mengandung protein yang cukup banyak dan lemak yang cukup banyak. Ya, dapat dilihat sendiri juga ikannya agak sedikit berisi ya. Ya, menurut saya juga nggak apa-apa, karena tujuan kita untuk progres bunga cana pada cana. Oke, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas. Bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe channel ini agar dapat terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.